Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti sehat, kaya raya, bahagia. Jangan lupa selalu ucapkan itu, selalu mindsetkan itu. Ingat, kata-kata adalah doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar bareng-bareng pada hari ini, saya akan mengulas bagaimana sholat itu. Ini untuk teman-teman yang muslim ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Setiap hari sholat kok tetap hidupnya susah. Setiap hari sholat kok tetap miskin. Setiap hari sholat kok banyak masalah, banyak beban. Nah itu sebenarnya bagaimana kan gitu kan? Oke, akan kita ulas ya dan dipahami, dan nanti kalau ilmu ini benar-benar baik, pembelajaran ini benar-benar mudah, silahkan teman-teman diperbaiki sholatnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya, alangkah membantu kita itu teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe, dan yang kedua jangan lupa like serta komen, karena kita nanti juga bisa diskusi di situ. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini itu ya materi yang mau kita ulas. Sholat ya, kita bisa melihat sendiri bagaimana teman-teman ya setiap hari melaksanakan sholat ya kan, 5 waktu, bahkan ada qobliyah dan ba'diyah ya kan, bahkan ditambah lagi ada sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain ya kan, sholat tahajud, sholat duha, yang notabene sholat duha itu adalah sholat untuk meminta kekayaan ya kan, karena setelah sholat duha itu ada doanya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrota kudrata dan lain-lain ya. Kenapa sih teman-teman itu sudah melaksanakan sholat seperti itu ya kan, tetap susah, tetap sulit, pekerjaan ya gitu-gitu aja, bisnis ya gitu-gitu aja, cenderung banyak masalah, cenderung banyak beban, karena sholatnya hanya sebatas tekstual. Karena sholatnya hanya sebatas ritual, karena sholatnya hanya sebatas syariatul syariat awam. Apalagi teman-teman kalau kita lihat sholatnya tidak memakai ilmunya ya, tidak memakai ilmu sholat. Dan sholat itu harus dikupas setiap gerakan, bacaan. Nah supaya apa? Supaya menemukan hakikat sholatnya, supaya menemukan tes sholatnya, supaya menemukan rasa dalam sholatnya, sehingga ketika sholatnya itu benar-benar tumaninah dan khusyuk, akan berimbas kepada kehidupan sehari-hari. Kehidupannya apa? Finansialnya bagus, keuangannya bagus, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kesulitan, beban semuanya hilang. Kalau sholatnya teman-teman benar sesuai dengan ilmunya, tumakninah dan khusyuk. Teman-teman sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya kan? Bener nggak? Iya, makanya ketika sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, cendak cenduk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Letaknya di mana? Letak rasanya di mana? Nggak ada perubahan kalau seperti itu. Ayo kita ulas supaya teman-teman yang menjalankan sholat itu ada efek ke dunianya, karena ada dalil juga ya bahwa ketika orang itu mau baik dunianya, sholatnya harus juga baik. Oke, dalam sholat ya, dalam sholat itu ada bacaannya, bener nggak teman-teman? Ada bacaan Al-Qur'annya kan? Iya. Nah, di situ harus dipakai ilmunya. Sholat itu harus ada bacaannya. Nah, sedangkan bacaan Al-Qur'an, bacaan ayat Al-Qur'an itu harus memakai tartil, memakai lagu. Makanya diterangkan dalam surat Al-Muzammil, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu tartil. Tartil itu mempunyai dua makna, mempunyai dua tafsir teman-teman. Yang pertama adalah pakai lagu. Makanya di Al-Quran itu ada ilmu namanya qiraah sab'ah. Yang mutawatir ada qiraah atharoh. Itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang tentang
ilmu tartil lagu, ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, Hijarkah, Nahawan, dan lain-lain. Nah, makanya kita disuruh membaca dengan pakai lagu. Yang kedua, makna yang kedua, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan, itu mempunyai makna tartil, itu maknanya pelan. Jadi tidak seperti teman-teman dalam menjalankan sholatnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim enggak. Kalau teman-teman seperti itu ya percuma, nggak ada kualitasnya. Makanya seperti kemarin saya di video tentang wirid tadi, kualitaskan. Kalau kualitaskan berarti sholatnya pakai ilmu. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Misalkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagu Ros. Ya, jadi ketika teman-teman membaca, ya, ini ada ilmu membaca bacaan sholatnya pakai tartil itu mempunyai banyak manfaat ya. Manfaat yang pertama, coba deh teman-teman belajar membaca ketika sholat itu bacaannya seperti itu tadi. Nggak sempet pikirannya kemana-mana. Gak sempet, karena pikiran kemana-mana ketika sholat gak bisa khusyuk, gak bisa tumakninah karena pikirannya kemana-mana. Lah, kenapa pikirannya kemana-mana? Karena ketika sholat tidak pakai tartil. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, waktunya. Nah itu, jadi pikirannya kemana-mana. Tapi kalau teman-teman membacanya tartil, gak sempet pikirannya kemana-mana. Karena apa? Di situ bener-bener nyaman. Tesnya kena, rasanya kena, energinya kena. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman membaca dengan pakai tartil, pelan. Kalau nggak bisa tartil gimana mas? Ya belajar kepada guru-guru atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai. Ya paling tidak membacanya pelan. Kalau nggak mau tartil, karena tadi kan makna yang kedua adalah pelan. Supaya apa? Tumakninah. Gitu loh. Tumaninah itu bagaimana? Bener-bener itu sesuai dengan ilmunya, pelan itu loh maksudnya. Ya. Ya, yang kedua, ketika teman-teman membaca dengan tartil, di situ muncul yang namanya gelombang alpa. Karena sejatinya ketika teman-teman sholat membaca dengan pakai tartil, pakai lagu Ros, pakai lagu Nahawan, pakai lagu Bayati atau yang lain itu gelombang otaknya dari beta langsung turun kepada alfa sehingga tenang gitu loh. Ketika teman-teman bacanya Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di situ akan menimbulkan sebuah gelombang di mana gelombang otak akan turun karena frekuensi yang ditimbulkan suaranya teman-teman tadi. Nah, ketika suara itu adalah sebuah frekuensi akan memperbaiki otak kita dalam keadaan gelombang beta menuju alfa. Akhirnya sholatnya jadi mempunyai efek yaitu tenang. Ketika teman-teman sudah tenang, sudah plong, sudah damai, disitulah frekuensinya, gelombangnya, di situ adalah gelombang alfa, gelombang yang dimana dekat dengan uang. Gimana gelombang yang dekat dengan finansial. Jadi uang akan mengikuti kita gitu loh. Itu kalau sholatnya teman-teman baik. Tapi kalau sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, centak, centuk, lamcing saja, centak, centuk, centak, centuk, centak, nggak pakai ilmu, disitulah yang akan membuat teman-teman nggak ada perubahannya. Mau sholat dari kecil sampai tua, sampai batoknya ini hitam misalkan, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Makanya sholat harus pakai ilmunya, salah satunya tadi ya itu. Nah, ketika sudah tenang, makanya kenapa dalilnya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah
dari perbuatan yang rusak dan keji. Inna sholata di sini didahului kata inna, berarti hakikatnya, sesungguhnya. Inna sholata, kan gitu kan, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang merusak dan keji, berarti menjadi karakter manusia baik. Kalau sudah menjadi karakter manusia baik, disitulah vibrasi kita sama dengan uang. Disitulah vibrasi kita sama dengan semesta. Disitulah getaran kita sama dengan dunia. Di situ kita akan mendapatkan semua kemudahan. Kita akan mendapatkan semua kelancaran dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha. Ini untuk teman-teman yang muslim loh ya. Nah ini masih dalam hal bacaan saja teman-teman. Nah yang kedua ya jadi teman-teman mulai sekarang silahkan kalau sholat itu bacaannya diperhatikan. Terutama apa? Tartilnya. Terus hukum-hukum tajwidnya, ya kan? Tajwidnya apa? Panjang pendeknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nanti benar. Ketika panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, otomatis maknanya juga benar. Makanya teman-teman, kalau membacanya salah dalam bacaan, ya misalkan bacaannya salah kan, Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya pun juga salah. Ingat loh ya, manusia itu mempunyai otak alam bawah sadar yang mempunyai fungsi salah satunya adalah tidak mengenal apapun dan siapapun. Kalau bacaannya salah, otomatis diterima alam bawah sadar salah, otomatis kehidupannya semuanya salah, jadi robotisasi. Nah ini penting sekali. Kenapa ilmu-ilmu seperti ini tidak pernah diajarkan? Teman-teman yang sudah besar-besar dalam setiap hari menjalankan sholat, tidak pernah datang kepada ustadznya, kiainya untuk mensokehkan. Ustadz, kiai, apakah sholat saya sudah benar secara bacaannya? Apakah sudah benar secara gerakannya? Nah, di situ mulailah teman-teman. Oke. Yang kedua, kalau mau sholatnya bisa benar-benar berefek kepada dunia, bisa kaya raya, salah satunya itu adalah selain tartil tadi, teman-teman juga harus tahu makna apa yang dibaca gitu loh. Jadi ketika teman-teman bilang Allahu Akbar, itu tahu maknanya bahwa Allah Maha Besar kan gitu kan. Tuhan Maha Besar kan gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi kedue Allah Rabbil Alamin akan mengerani alam kabeh. Jadi tahu maknanya gitu loh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman kang anduweni welas asih ing dalam donya kan gitu. Jadi setiap apa yang dibaca, setiap apa yang diucapkan ke dalam sholat, kita tahu maknanya. Otomatis sholat kita bisa tumaninah. Otomatis sholat kita bisa khusyuk. Kalau sholat kita tumaninah, khusyuk, disitulah sholatnya berkualitas. Kalau sholatnya sudah berkualitas berarti pakai ilmunya. Kalau sudah seperti itu pasti ada efeknya di dalam dunianya. Di dalam apanya? Di dalam finansialnya. Karena yang tadi dalilnya inna sholata, sesungguhnya sholat mencegah, jadi membentuk karakter manusia tenang, damai, baik. Kalau sudah tenang, damai, baik, kita sama vibrasinya dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita apa namanya rezeki. Kok saya ngomongnya meledak-ledak ya? Ya, kenapa? Karena saya melihat fenomena gitu loh. Setiap hari orang sholat ke masjid setiap hari, tapi masih suka gibah, suka marah, suka pegel, suka mangkel, kan gitu kan? Kalau ada orang tidak sholat ke masjid malah dijustifikasi dia sesat kafir. Dia itu sholatnya harusnya yang dipandang itu ke dalam diri. Kenapa selama ini aku sholat itu tidak ada efeknya? Tidak ada efek ke dunianya, kekayaannya, kedamaiannya, kebahagiaannya. Bukan menjustifikasi sana gitu. Enggak, ini adalah fenomena di luar sana. Banyak enggak? Ubruan. Kan gitu. Makanya kalau teman-teman mau memperbaiki sholatnya, itu tadi yang pertama, salah satunya itu bacaannya harus tartil. Auzida alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Harus tartil gitu kan. Nah, tartil itu otomatis akan membawa teman-teman pada tumakninah. Nggak sempet berpikir, pikirannya nggak mungkin kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui maknanya. Jadi belajar makna Al-Quran. Belajar makna Al-Quran itu gampang loh teman-teman. Dalam satu Al-Quran itu 30 juz itu kata-katanya sama aja, hanya diulang-ulang.
Dalika itu Alkitabu, kitab lah tidak ada roiba keraguan, hudan petunjuk lil untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Alif lam mim dzalikal kitabu la roiba fih, kan gitu kan. Nah, itu seperti itu, hudal lil muttaqin. Jadi setiap apa yang teman-teman baca itu mengetahui maknanya. Nah, itu seperti itu. Jangan cepat-cepat. Makanya syaratnya sholat itu adalah yang mau bisa tumakninah dan khusyuk adalah bacaannya harus pelan, tartil gitu loh. Oke, itu yang selanjutnya yang saya mau kupas selanjutnya adalah teman-teman mulai berpikir, dikupas, dioncei, dicari. Kenapa ya sholat kok Allahu Akbar? Kenapa kok jari-jari ini kok telapak tangan menghadapnya ke depan atau ke kiblat gitu kan? Dan kenapa kok nggak seperti ini? Kok nggak seperti ini kan? Kenapa seperti ini? Itu ada makna. Ditarik nafasnya, Allahu Akbar, ditaruh di jantung. Kenapa kok taruhnya di jantung? Kok nggak di otak saja yang notabene otak setiap hari berpikir, dibuat berpikir ya kan? Allahu Akbar kan gitu kan? Kenapa kok nggak seperti Allahu Akbar? Kenapa kok di sini? Karena di sini adalah ada jantung dan paru-paru dan hati. Di sini adalah letaknya di mana bertemunya antara fisik dan psikis. Disinilah letaknya ruh. Makanya Allahu Akbar taruh di jantung. Nah, itu seperti itu. Kalau jantung berarti apa? Kita ingat kepada Tuhan gitu loh. Bukan di perut. Kalau kebanyakan teman-teman apa? Ditaruh di perut. Di perut ini ada apa? Ini ada nafsu, ada cakra pusar, ada cakra seks gitu loh. Ini nyambung ke sini. Tapi kalau di dada, di jantung, di sini cakra jantung. Cakra yang ketika dia energinya besar akan menyebabkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Makanya ketika takbiratul ihram ditaruh di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti kemarin juga di video wirid saya bilang, habis rukuk bilang apa? Sami'allahu liman hamidah. Karena sholatnya teman-teman nggak pakai ilmu, karena sholatnya teman-teman nggak pakai tartil, karena sholatnya teman-teman kesusu, keburu-buru, akhirnya Sami'allah yang harusnya pakai ain, akhirnya jadi Sami'allah. Pakai hamzah, maknanya juga sudah beda. Maha langit Allah. Kelihatannya sholat, tetapi ternyata ya apa ternyata? Maha langit Allah. Berarti menyamakan Tuhan dengan langit kan? Makanya tidak heran orang-orang teman-teman setiap hari sholat, bahkan 5 waktu qobliyah badiyah, kalau sholat sunnah-sunnah, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Karena sholatnya tidak pakai ilmunya gitu loh. Kalau sholatnya pakai ilmunya, pakai rasa, pakai ilmunya, di situ akan ada rasanya, akan ada energinya. Dan energi itu akan otomatis sholat adalah termasuk dari olah rasa. Kalau olah rasanya benar, otomatis hidupnya pasti kaya, hidupnya pasti berkelimpahan. Karena yang didapat adalah innas sholata tanha anil faksha wal mungkar. Berarti apa? Tenang, damai, bahagia. Kalau sudah tenang, damai, bahagia, ini adalah getarannya, vibrasinya, frekuensinya sama dengan kelimpahan, sama dengan uang, sama dengan finansial, gampang. Nah, itu teman-teman. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kenapa saya terpaksa harus membuka ilmu ini untuk teman-teman yang muslim, supaya sholatnya itu berefek. Apalagi teman-teman menjalankan sholatnya 5 waktu. Itu olah rasanya 5 kali. Wow, gitu loh. Makanya apa? Jangan dibiarkan teman-teman hanya sebatas sholat centak-centuk saja. Percuma, nggak ada efeknya. Coba bener nggak? Tetap apa? Tetap susah-susah aja. Tetap banyak beban, banyak hutang. Tetap suka ngerasani, suka ghibah, royokan warisan. Karena nggak apa cakra jantungnya itu tidak aktif ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar tidak diaktifkan dengan tadi frekuensi-frekuensi yang diucapkan tadi dalam bacaan-bacaan sholat. Masih banyak teman-teman yang harus saya ulas. Kenapa kok rukuk seperti ini, ya kan? Kenapa kok sujud? Ada sujud, kakinya harus seperti ini, telapaknya seperti itu. Semuanya ada maknanya teman-teman.
Oke, sementara itu saja teman-teman. Yang penting teman-teman silahkan mulai sekarang ya. Mulai sekarang saya himbau teman-teman yang muslim untuk menjalankan sholatnya yang bagus, yang baik sesuai dengan ilmunya, tartil dan mengetahui makna-makna yang dibaca supaya apa ada efeknya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan komen ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan keluarga, share sebanyak-banyaknya karena ini untuk menyelamatkan keluarga teman-teman supaya sholatnya jadi baik dan ada efeknya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang merusak dan keji, ya kan? Betul? Oke. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kepada hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi. Om salam. Assalamualaikum. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.